Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Tiamano dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknik Pertanian. Di sini saya akan membahas pandangan saya terhadap maraknya pinjaman online ilegal. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dan kurang terjamin, sehingga memiliki risiko yang lebih besar. Selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi seorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, untuk membayar hutang. Yang kedua, latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Yang ketiga, dana cair lebih cepat. Yang keempat, memenuhi keuntungan gaya hidup. Yang kelima, kebutuhan mendesak. Yang keenam, perilaku konsumtif. Yang ketujuh, tekanan ekonomi. Yang kedelapan, membeli gawe baru. 9. Membayar biaya sekolah. Dan yang terakhir, literasi pinjaman online terendah. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa saja dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, bunga yang besar. Salah satu bahaya utama dari pinjol ilegal adalah suku bunga yang sangat besar. Yang kedua, pinjaman tanpa keterbukaan. Mereka dapat menyembunyikan biaya tambahan, denda, atau ketentuan yang merugikan peminjam. Yang ketiga, penyalahgunaan data pribadi. Peminjaman dari pinjol ilegal juga dapat membawa risiko penyalahgunaan data pribadi. Yang keempat, potensi penipuan. Mereka mungkin menggunakan identitas palsu atau menghilang setelah mendapatkan data pribadi dan dana dari peminjam, meninggalkan peminjam tanpa uang dengan masalah yang lebih besar. Bagaimana cara menghindar agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, belajar memisahkan kebutuhan dan keinginan. Jika tidak dibiasakan memilah mana kebutuhan dan keinginan, akhirnya keuangan tidak bisa dikendalikan. Ujung-ujungnya, pinjol menjadi solusi instan. Yang kedua, menabung. Terkesan sepele, namun sebetulnya sulit dilakukan. Padahal terbiasa menabung tidak merugikan kita. Yang ketiga, pahami kebijakan pinjol. Masing-masing pinjol punya kebijakan yang bisa dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Selanjutnya, solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, segera lunasi pinjaman. Yang kedua, jangan pinjam lagi untuk menutup pinjaman atau gali lubang tutup lubang. Yang ketiga, blokir semua telepon yang melakukan penagihan tidak beretika. Yang keempat, segera lapor ke polisi apabila merasa dirugikan berupa teror, intimidasi, atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya. Yang terakhir, berhenti meminjam dari pinjol ilegal.